Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel pembahasan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang trigono bagian keempat, yaitu tentang grafik fungsi sinus. Yang pertama kita akan coba mensketsa grafik fungsi Y sama dengan sin X pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Seperti kita ketahui di materi-materi sebelumnya, kita memiliki beberapa nilai dari fungsi sinus X dengan sudut-sudut istimewa, yaitu sinus 0 derajat itu 0, 30 derajat setengah, dan seterusnya sampai sinus 360 derajat. Setelah kita mengetahui nilai-nilai ini, kita akan masukkan ke koordinat. Ya, kita gambarkan setiap titik-titiknya dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 360 derajat. 30 derajat setengah, 45 itu setengah akar 2, kira-kira segini, kemudian 60 derajat itu setengah akar 3, 90 derajat itu 1, dan seterusnya. Setelah kita buat titik-titiknya, kita hubungkan ke semua titik, sehingga kita peroleh fungsi sinus untuk 0 derajat sampai 360 derajat seperti gambar ini. Kemudian dari grafik ini kita peroleh bahwa nilai maksimumnya adalah 1. Kemudian nilai minimumnya kita lihat di sini adalah min 1. Berarti kita dapatkan amplitudonya. Amplitudo itu adalah jarak terjauh atau simpangan terjauh dari titik seimbang. Di sini jarak terjauhnya adalah 1, di sini juga 1 jarak terjauhnya. Maka disimpulkan bahwa amplitudo untuk fungsi sinus adalah 1. Atau cara kedua, untuk menentukan sebuah amplitudo, kita bisa melakukan dengan pengurangan nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2. Di sini kita dapat nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Jadi 1 kurang min 1 itu 2, kita bagi dengan 2. Itu didapat amplitudonya. Setelah itu kita akan melihat berapa jarak yang diperlukan, nilai yang diperlukan untuk mencapai satu periode. Kita lihat yang dimaksud dengan satu periode, yaitu grafik ini akan mengulang kembali ke posisi awal. Atau kalau dalam fisika kita akan mengenal panjang gelombang. Satu periode itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu panjang gelombang. Grafik sinus dan grafik trigonometri pada umumnya itu adalah merupakan suatu grafik yang berulang-ulang. Satu kali pengulangan itu disebut dengan satu periode. Kita lihat di sini, untuk mencapai satu periode untuk grafik sin X atau sinus X itu adalah 360. Maka satu periode untuk grafik Y sama dengan sin X adalah 360 derajat. Ini adalah nilai-nilai dari grafik fungsi sin X. Selanjutnya, kita akan mencoba mensketsa grafik fungsi Y sama dengan A sin K kali X tambah alpha. Ini adalah bentuk umum dari fungsi sinus, yaitu Y sama dengan A sin K kali X tambah alpha. Kita akan buat dalam interval 0 sampai 360 derajat. Baik, tadi kita peroleh bahwa grafik Y sama dengan sin X itu seperti ini. Bagaimana seandainya grafiknya berbentuk Y sama dengan A sin K kali X tambah alpha? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas untuk grafik Y sama dengan sin Kx. Kita misalkan kita akan membuat grafik Y sama dengan sin 2x. Kita coba masukkan nilai X-nya dari X sama dengan 0. Kita akan peroleh. Untuk X sama dengan 0 kita masukkan, berarti sin 2 kali 0 sama dengan sin 0. Sin 0 tadi adalah 0. Berarti untuk X sama dengan 0 derajat, nilai Y-nya adalah 0. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 45 derajat. Berarti nilai Y sama dengan 1. 2 kali 45 derajat itu 90 derajat, berarti sin 90 derajat adalah 1. Maka untuk X sama dengan 45 derajat,
Y-nya sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 90 derajat, kita masukkan lagi. 2 kali 90 derajat, kita dapatkan 180. Berarti sinus 180 itu sama dengan 0. Sinus 180 itu 0. Seterusnya untuk X sama dengan 135 derajat. 135 kali 2 itu 270 derajat. Sinus 270 derajat adalah min 1. Berarti Y sama dengan min 1. Berikutnya untuk X sama dengan 180 derajat. Jika kita masukkan 2 kali 180 derajat itu 360. Maka sin 360, kita lihat di grafik ini adalah 0. Maka nilai Y-nya adalah 0. Lakukan itu untuk sudut-sudut berikutnya, 225, 270, 315, dan 360. Kemudian jika titik-titik ini kita masukkan ke dalam grafik, kita akan memperoleh grafiknya seperti ini. Seperti yang terlihat, grafik Y sama dengan sin 2X itu berubah dari grafik Y sama dengan sin X itu lebih mengecil secara horizontal. Terjadi periode yang tadinya 360 menjadi 180 derajat. Ini dapat dari 360 dibagi dengan nilai K di sini. K-nya adalah 2, nilai K-nya adalah 2, maka periodenya menjadi 180, yaitu 360 dibagi 2, 180 derajat. Kemudian kita lanjutkan sampai ke 360 derajat. Inilah grafik Y sama dengan sin 2X. Untuk nilai maksimum, nilai minimum amplitudo, kita lihat tidak terjadi perubahan. Nilai maksimumnya tetap 1, nilai minimumnya min 1 tetap. Kemudian amplitudo simpangan terjauh dari titik seimbang itu tetap 1, hanya terjadi perubahan di satu periode. Untuk mencapai satu periode kita memerlukan 180 derajat. Simpulan, untuk grafik Y sama dengan sin KX terjadi perubahan jarak satu periode, yaitu satu periode sama dengan 360 per K. Yang lainnya tetap. Kemudian untuk grafik A sin X, Y sama dengan A sin X. Kita misalkan kita memiliki grafik Y sama dengan 2 sin X, A-nya 2. Kita coba masukkan. Untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0, sin 0, 0 dikali 2, 2 kali 0, 0. Maka nilai Y-nya adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 90 derajat, kita masukkan ke sini. Sin 90 derajat, tadi kita lihat 1, 2 kali 1 itu 2. Maka nilai Y-nya sama dengan 2. Untuk X sama dengan 180 derajat, masukkan lagi. Sin 180 derajat, itu 0, 2 kali 0, maka nilai Y-nya adalah 0. 270 derajat, masukkan ke sini. 270 derajat itu sin 270 derajat itu min 1, 2 kali min 1 kita dapatkan nilai Y-nya adalah min 2. Yang terakhir untuk X sama dengan 360 derajat. Sin 360 derajat 0, 2 kali 0, 0. Kita dapatkan seperti ini titik-titiknya. Kemudian kita masukkan ke dalam grafik, terjadi perubahan. Ya. Di sini yang terjadi perubahan adalah amplitudonya atau nilai maksimum dan nilai minimumnya. Maka kita dapatkan nilai maksimum sama dengan 2, nilai minimum min 2, ya nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2, berarti amplitudonya juga berubah. Simpangan terjauh dari titik seimbang itu adalah 2, tergantung dari nilai A. A-nya di sini 2, berarti amplitudonya juga 2. Bisa kita simpulkan untuk Y sama dengan A sin X terjadi perubahan pada amplitudonya. Sedangkan periodenya tetap, satu periode tetap 360 derajat. Kemudian untuk Y sama dengan sin X tambah alfa. Kita misalkan memiliki fungsi Y sama dengan sin X tambah 90 derajat. Coba masukkan seperti tadi, untuk X sama dengan 0. 0 tambah 90 derajat, yaitu 90 derajat. Sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Maka nilai Y-nya sama dengan 1.
Untuk X sama dengan 90 derajat, kita masukkan X 90 derajat. 90 derajat tambah 90 derajat, 180 derajat. Maka sin 180. Sin 180, kita lihat di sini 0. Berarti Y sama dengan 0. 180 derajat. 180 derajat ditambah 90 derajat itu 270 derajat. Kita lihat sin 270 derajat itu min 1. Maka didapat Y-nya sama dengan min 1. Kemudian untuk X 270 derajat. 270 derajat ditambah 90 itu sama dengan 360. Maka kita lihat sin 360. Di sini nilainya adalah 0. Maka untuk X sama dengan 270 derajat, kita peroleh nilai Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 360 derajat, kita lihat di sini, masukkan X-nya diganti dengan 360 derajat, maka kita peroleh Y sama dengan sin 360 derajat ditambah 90 derajat. Ini terjadi satu putaran, berarti sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, maka nilai Y sama dengan 1. Setelah kita dapat titik-titik ini, kita masukkan lagi ke grafik. Akan kita peroleh grafiknya seperti ini. 0, 1, 90 jadi 0, 180 jadi min 1, 270, 0. Kalau kita lihat di gambar, grafik yang baru terbentuk itu seakan-akan pergeseran dari grafik Y sama dengan sin X, yaitu bergeser sejauh 90 derajat ke kiri. Bisa kita simpulkan di sini, untuk grafik dari fungsi Y sama dengan sin X tambah alfa, yaitu grafik Y sama dengan sin X digeser sejauh alfa ke kiri. Kemudian, karena grafik kita terletak pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, yang 270 ini kita lanjutkan. Jadi seperti ini. Inilah grafik Y sama dengan sin X tambah 90 derajat. Dari grafik Y sama dengan sin X tambah 90 derajat, kita perhatikan bahwa nilai maksimumnya tetap 1, nilai minimumnya tetap min 1, berarti amplitudonya adalah 1. Satu periodenya tetap 360 derajat. Kesimpulan, untuk Y sama dengan sin X tambah alfa, terjadi pergeseran grafik sejauh alfa. Jika alfanya positif, grafik bergeser ke kiri. Jika alfanya negatif, grafik bergeser ke kanan. Baik, untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal berikut. Misalnya, kita memiliki soal seperti ini. Sketsa grafik fungsi Y sama dengan 2 sin dari 2X tambah 90 derajat pada interval 0 sampai 360 derajat. Kemudian, tentukan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan jarak satu periodenya. Jawab. Y sama dengan 2 sin dari 2X tambah 90 derajat. Kita ubah dulu ke dalam bentuk umumnya. Bentuk umum dari fungsi sinus adalah Y sama dengan A sin K kali X tambah alfa. Berarti kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Y sama dengan 2 sin 2 kali X tambah 45. Di sini didapat bahwa A-nya sama dengan 2, kemudian K-nya sama dengan 2, sedangkan alfa adalah 45 derajat. Langkah-langkah menggambar grafik. Langkah pertama, kita buat dulu Y sama dengan sin X. Grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Kemudian, langkah kedua, itu kita ubah menjadi Y sama dengan sin 2X. Sesuai dengan ini, karena kita memiliki K tadi adalah 2. Kita ubah menjadi Y sama dengan sin KX. Karena K-nya 2, berarti fungsinya menjadi Y sama dengan sin 2X. Tadi kita dapatkan fungsi Y sama dengan sin KX, yang berubah adalah periodenya. Periode menjadi 360 per K. Karena K sama dengan 2, berarti periodenya menjadi 360 per 2, yaitu 180 derajat. Sehingga grafiknya akan berbentuk seperti ini. Dan seterusnya kita lanjutkan. Ini adalah grafik dari Y sama dengan sin 2X. Kemudian langkah ketiga, kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan 2 sin 2X, yaitu ada perkalian A di sini.
A-nya sama dengan 2 tadi. Dari grafik Y sama dengan sin 2X, kita kalikan dengan A. Jadi Y sama dengan 2 sin 2X. Tadi kita dapatkan bahwa grafik dari Y sama dengan A sin X itu terjadi perubahan pada amplitudonya. Amplitudonya sebesar A. Karena di sini A sama dengan 2, maka amplitudonya menjadi 2. Jadi grafiknya akan seperti ini. Kita lihat di sini terjadi perubahan grafik, yaitu membesar secara vertikal. Ini adalah grafik dari Y sama dengan 2 sin 2X. Kemudian langkah keempat, kita lakukan penambahan alfa. Tadi kita peroleh juga jika terjadi penambahan alfa atau penambahan atau pengurangan alfa, itu akan mempengaruhi ke grafik berupa pergeseran grafik sejauh alfa. Kalau alfanya positif, dia bergeser ke kiri. Jika alfanya negatif, dia akan bergeser ke kanan. Karena di sini penambahan 45 derajat, berarti dia bergeser ke kiri sejauh 45 derajat. Grafiknya akan seperti ini. Grafik bergeser ke kiri sejauh 45 derajat. Kemudian karena kita akan membuat grafik pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, kita tinggal menyambung ini dan menghilangkan grafik yang di sini. Seperti ini. Inilah grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 2X tambah 90 derajat. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan jarak satu periode. Nilai maksimum, kita lihat dari grafik nilai maksimumnya adalah 2. Maka kita jawab nilai maksimum sama dengan 2. Kemudian nilai minimum, kita lihat nilai minimum di grafik terlihat bahwa nilai minimum adalah min 2. Maka kita buat nilai minimumnya adalah min 2. Kemudian amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Simpangan terjauhnya adalah 2. Ke bawah juga 2, berarti amplitudonya adalah 2. Sedangkan untuk jarak yang dibutuhkan untuk satu periode di sini, kita lihat satu periodenya adalah 180 derajat. Demikianlah nilai yang kita peroleh untuk soal yang diberikan. Grafiknya seperti ini, kemudian nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan jarak satu periode adalah ini. Demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam memahami grafik fungsi sinus. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.